Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah sedaerah Hulu Sungai Utara, yang kami hormati para pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah tingkat Hulu Sungai Utara, yang kami hormati para peserta Baitul Arqam Muhammadiyah sehulu Sungai Utara, dan yang kami hormati para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Acara pembukaan Baitul Arqam Muhammadiyah sedaerah Hulu Sungai Utara, Jumat sampai Sabtu 11 sampai 12 Juli 2025 oleh Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara segera dimulai. Izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara keempat, doa. Acara kelima, laporan panitia pelaksana. Acara keenam, sambutan-sambutan. Acara ketujuh, penyerahan nama-nama peserta Baitul Arqam Muhammadiyah. Acara ke-8, penutup. Tanpa berlama lagi, marilah kita memasuki acara pertama, yakni pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imawan Muhammad Laksul Uswan. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Kami ucapkan terima kasih. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara keempat, doa. Untuk memimpin doa, kami mintakan kepada Ayahanda Suryani SPD selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Al-Abiyu 1. Kepada Ayahanda dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita Baitul Arkam Muhammadiyah pada hari ini dan besok mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma tubis salamata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala ghaibana wa ala abidikal huzzati wal huzati wal musafirina fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa'al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal syirk wal mukhtalibata wal syada'id wal mihan ma zuraha minha wa ma batan wa min buldani muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa hudana wa tadarru'ana wa ta'abbusana wa ta'abudana min adadi qabli. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najati minan nar wal aqwa inda hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, laporan panitia pelaksana oleh Ayahanda Haji Ridwan selaku Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara. Kepada Ayahanda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah Nusa Utara, yang kita hormati, kita muliakan Ibu dari pimpinan daerah Aisyah Nusa Utara, yang kita hormati Bapak-bapak segenap pimpinan cabang Muhammadiyah se-daerah Nusantara, pimpinan cabang Aisyah se-daerah Nusantara yang hadir di sini, yang kami banggakan, Ortum 3 daerah Nusantara yang kami hormati. Adalah pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, hari Jumat, kita masih diberi kebugaran kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat
berkumpul bersilaturahmi bersama di ruang ini dalam merangkaian kegiatan Baitul Arqam Muhammadiyah Nusantara. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, saya mengucapkan selamat datang jauh-jauh dari Banjarmasin, datang malam tadi jam 2, hampir jam 2. Alhamdulillah tidak keterusan tersesat. Terusan. Bapak-bapak, ibu yang menghormati, dalam kesempatan ini pula juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang terdaftar. Bapak, hari ini adalah 44 yang hadir belum sampai 30 nih. Mudah-mudahan nanti lambat laun itu akan bertambah. Kegiatan Baitul Arqam Muhammadiyah Hulu Utara berlangsung selama 2 hari 1 malam. Pada 1 malam, insya Allah dari hari ini sampai besok Sabtu selepas asar. Mudah-mudahan kita konsisten ya dengan kegiatan ini yang ada di sini. Kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada peserta. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih pada anak-anak muda yang berkenan menjadi panitia pada kegiatan ini. Bapak, Ibu-Ibu, para peserta yang kami banggakan, kegiatan Baitul Arqam ini didanai oleh Majelis Pembinaan Kader Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Indonesia Utara dan di-backup oleh dana dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Indonesia Utara. Jadi tidak memungut SWO dan SWP ya itu. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin banyak lagi kader Muhammadiyah di Hulu Utara. Kader itu adalah artinya anggota persyarikatan inti di Muhammadiyah. Nah, kepada peserta kami berpesan, mari kita ikuti semua materi yang nantinya disampaikan di kegiatan pada hari ini dan malam nanti. Dan untuk ini, untuk kegiatan di hari Sabtu, kalau belum siap itu mohon dilengkapi, nanti itu pakaian olahraga itu perlu sekali. Nah, dalam kegiatan ini kami juga mengucapkan selamat ya, kemarin di hari Kamis, Pak. Iya. Nah, mereka kepada peserta kami berpesan, ikutilah secara dalam suasana yang santai dan gembira, karena dalam Muhammadiyah itu ada seriusnya juga ada gembiranya. Nah, kemudian kami dari Majelis Pembinaan Kader Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah tanpa memohon maaf jika sekiranya lagi dalam kegiatan ini jelas sangat banyak kekurangan kami, kekurangan dalam hal pelayanan, persiapan dan sebagainya. Dimaklumi, Pak, mungkin dalam 2 dekade ini, di tahun 2000-an ini, Baitul Arqam Muhammadiyah di Nusantara baru ini. Jadi ini adalah pengalaman pertama di Nusantara menyelenggarakan Baitul Arqam.
untuk Muhammadiyah. Kalau untuk Aisyah seperti apa namanya EPM itu udah sering, dan saya sering menghadiri itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir, tapi pertama dan akan berterus-terus, karena Muhammadiyah di Hulu Utara inilah cikal bakalnya Muhammadiyah di Kalimantan Selatan, dan kita di warga Hulu Utara khususnya Rabiul, mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk daerah-daerah lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semuanya, dan mohon maaf dan mohon ditegur nanti baik peserta maupun bapak-bapak dari pimpinan daerah, dari pimpinan wilayah. Kalau ada kekurangan-kekurangan silakan aja kami ditegur oleh panitia atau kami langsung. Mohon maaf sekali lagi, dan belum sudah dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6 sambutan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara. Kepada Ayahanda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita sama-sama menjadikan puji kepada Allah SWT pada pagi yang ini kita bisa sama-sama datang di sini untuk mengikuti Baitul Hakam yang dilaksanakan oleh Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu yang didukung penuh oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusantara yang ini diwakili oleh Sekretaris, yaitu Bapak Dr. Andus Asyani MPD. Nah, ini ketemu lagi dengan beliau ini. Beliau ini adalah teman kami sejak tahun 80. Luar biasa. Ya, beliau pernah menjadi PNS di Fakultas Kedokteran, kemudian pindah ke IKIP menjadi dosen PhD. Ini luar biasa beliau ini. Kalau kami sudah dipensiunkan oleh pemerintah, tapi Allah Ta'ala belum mempensiunkan. Tapi ini tidak pensiun sebetulnya. Allah Ta'ala belum mempensiunkan. Dan beliau masih sampai 65-70. 65 Agustus betul. Ini luar biasa, ya, luar biasa sekali. Dan ini sejak sebelum mungkin di CLTA sudah aktif di semua berbagai organisasi sampai saat ini. Alhamdulillah ketemu kami di sini. Kemudian saya hormati Ibu, ya, juga Majelis PK dan SD Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Bapaknya Pak, ya. Saya hormati ada yang saya hormati juga ini Pak Menteri ini sekretaris, ya, PDM. Padahal awalnya kami pikir Pak ini ikuti kegiatan di Pemda. Jadi kita dengannya apa boleh buat lah, karena pimpinan daerahnya saat ini di Banjarmasin, kemudian sekretarisnya mengikuti di Pemda, ternyata romo luar biasa ini. Kemudian satu lagi wakil pimpinan itu juga mau melaksanakan lomba, dan satunya juga aktif untuk mengikuti mempersiapkan acara di Pemda, beliau Pak Hayus Salim. Jadi kami terima ini. Ini sudah melewatkan ini. Mudah-mudahan kita ketularan aja. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta yang berbahagia, ini juga hadir di Majelis Dikdasmen. Ini ada dua anggota kami, dan Pak Ridwan inilah wakil penerima tamu nanti di 1 abad
Milad Muhammadiyah di Alamiu atau Provinsi Kalimantan Selatan di Alamiu. Alhamdulillah kita sama-sama menjadikan bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini ada melaksanakan kegiatan Baitul Adham. Ini tinggalan nih satu nih, Ketua Pemuda Muhammadiyah Pak Nasir Rahman Ananda ya, Ananda Saudara Muhammad Isa. Selamat kepada Pak Ananda Saudara Rahman Isa yang menggandeng semua pemuda Muhammadiyah. Ini Baitul Adham ini sebetulnya adalah dekat dengan EPM, dekat dengan EMM, dekat dengan pemuda Muhammadiyah. Ya. Biasanya pendudukannya sejak kami EMM adalah namanya juga Baitul Adham ini. Yang kalau tidak salah ini istilah ini ya, bahasa Arab namanya adalah Baitul Adham, rumahnya Pak Adham, sahabat Nabi. Yang kalau tidak salah ini tidak tempatnya di sekeliling Bukit Sapa. Ya. Dan disitulah Nabi menggandeng dan menduduk kader muslimin sebagai militan untuk memeluk agama Islam dan nanti menyebarkan Islam. Dan ini oleh Muhammadiyah dilanggengkan dengan istilah pendidikan Baitul Adham. Ini namanya beliau adalah menyumbangkan rumah untuk tempat kegiatan dakwah Nabi. Kalau melihat yang di dalam tema ini adalah menguatkan nilai-nilai Islami dan ideologi Muhammadiyah. Ini yang menjadi usungan tema pada saat ini. Kami sangat mengapresiasi tema ini sebab nilai-nilai Islam itu jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Kemudian kita berupaya menghidupkan kembali atau misalkan menguatkan ideologi Muhammadiyah yang dengan sangat berupaya untuk memberantas TBC dan juga berupaya meningkatkan amal-amal usaha baik itu bersifat sosial, kesehatan dan pendidikan. Jadi ini yang kita upayakan. Sebetulnya ini bukan hanya milik Muhammadiyah tetapi milik semua umat muslim untuk menghilangkan TBC ini, tahayul, ya, bid'ah dan khurafat ini, dan juga berupaya untuk menciptakan layanan-layanan kesehatan yang Islami, layanan-layanan pendidikan dan layanan sosial lainnya. Sebab pihak-pihak sebelah juga banyak membangun fasilitas yang semacam ini. Kalau kita lihat peserta yang dipanggil ini atau yang diinginkan oleh panitia ini adalah sebanyak 46, ya 46 tapi tidak saja 44 katanya. Tiap cabang diutus 2, ada 9 cabang, berarti 10 cabang ada, tapi dalam jadwal ini cuma diundang 9, 18, kemudian pimpinan daerah itu ada 14 dan juga bentuknya ada 14, 7 kali 2, 14. Jadi dijadwalkan 46 yang datang, yang dijadwal adalah 44 yang datang, mungkin masih belum yang lainnya. Bapak sekalian yang saya hormati, kami sangat menghargai ini upaya untuk mengkaderisasi, ya, mengkaderisasi Muhammadiyah. Jangan sampai kita tidak punya penyambung pewaris yang akan datang. Ada beberapa jamaah yang sudah hilang, ya. Kalau tidak salah dulu di Jumba itu ada, tapi sudah tidak kelihatan lagi. Hilang bersama dengan meninggalnya tokohnya di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya, pemuda ini tidak hanya sampai di sini oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menciptakan pemuda ini lebih luas melalui pendidikan. Nanti mungkin akan disampaikan di Bapak ahlinya pendidikan ini, revitalisasi pendidikan, ada materinya kalau tidak salah. Mungkin hari ini nanti. Di pendidikan inilah yang menjadi kepadaran yang berlanjut.
Di sana misalnya selalu ada mata pelajaran kemuhammadiyaan dan juga tambahan tentang amaliyah Muhammadiyah dan amaliyah Islami. Nah, sebelum itu maka patutlah kita bersama ya, karena kami juga di Dasmin Pak mohon izin ini menyampaikan misi ya, misi majelis, bersama-sama kita membangun sekolah kita. Kami masuk di sini dan kemudian mendata sekolah itu, ternyata Pak, sekolah Muhammadiyah di Alabiu ini bangun sudah 90 tahun. SD di Galaga itu usianya udah 89 tahun. SD di Pandulangan usianya 90 tahun. Muhammadiyah di Alabiu usianya 100 tahun. 10 tahun begitu di sini bangun sekolah. Dan sampai saat ini sekolah itu masih jalan, alhamdulillah, dan perlu kita kembangkan bersama-sama. Jadi tidak ada yang bisa mengembangkan itu kecuali kita. Dan bahasanya kalau tidak saat ini kapan lagi? Kalau tidak kita siapa lagi? Dan ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mendukung jalannya pendidikan pesantren Muhammadiyah ini sampai nanti berkembang lebih besar. Kita sangat iri dengan yang lain yang membangun sekolah Muhammadiyah sukma 10 tahun bisa menolak siswa. Siswa itu ditolak. Kenapa? Karena berebut masuk. Kalau ditolak nggak ada duitnya. Jadi jangan kita putus asa. Bahkan ada satu sekolah swasta saat ini di sini dengan usia 17 tahun juga mampu sudah menolak siswa. Jadi keadaan Muhammadiyah dan kita stop dengan minimnya siswa kita untuk kita berikan amanah untuk ke depan. Usia kami di depan ini mungkin sudah lebih 60 ya. Dulu sudah 64 tahun ya. Dimasukkan di dalam PDM ini sebagai ketua majelis. Ibunya nanya, ini pejabat apa lagi Pak? Abahnya ini pejabat apa? Dulu di pejabat PLT, pejabat lillahi ta'ala ya. Jangan ada hal tunjangan di sana. Jadi kita berupaya ingin ngajak semua, mudah-mudahan kalau ada punya anak, punya cucu, jangan sekolahkan ke tempat lain, sekolahkan dan pilihlah sekolah Muhammadiyah. Kenapa? Sekolah Muhammadiyah nyambung kemana-mana. Anak saya dulu lulus pondok, masuk ke saat ini di OMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Buat mantan kepala dinas nanya, Pak Hamid, gimana anak kamu belum bisa masuk di sana? Saya bilang, anak saya masuk dengan jalur liwat bawah. Lulusan pondok Muhammadiyah, ternyata langsung diterima di Universitas Muhammadiyah Malang. Itu adalah sekolah yang sudah sekolah internasional. Jadi jangan menganggap sekolah Muhammadiyah itu adalah sekolah yang lemah, tetapi dia punya jaringan ada di mana-mana. Selamat mengikuti Tayul Akal dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan ini memberkas ya, tanpa hapus ingatan dengan apa yang disajikan dalam kegiatan ini. Dan kita doakan semoga anak-anak kita ini menjadi penerus yang akan mengemban tugas Muhammadiyah ke depan yang lebih baik lagi. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, dan saya ucapkan selamat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-7 sambutan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada ayahanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Inna fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pertama-tama marilah kita untuk tidak bosan-bosannya senantiasa kita mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kita terhindar dari kehuzuran, sehingga pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim di tempat yang enak sekali gini ya, walaupun matahari cerah masuk, tapi tetap segar di dalamnya. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, mendidik kita, dan mengajarkan kepada kita untuk selalu tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan ilmu kita. Hingga pada yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kalimantan, pimpinan daerah Muhammadiyah Halus Sungai Utara, jadi dari Pak Majelis Sekretaris, Pak Abdul Hamid dan Pak Ridwan, yang saya hormati para ketua pimpinan cabang se-ASU, para orto atau angkatan muda se-ASU, dan tidak kalah saudara kami, sahabat kami, Ibu Haja Musfianti, anggota MPK SDI Kalimantan Selatan. Beliau walaupun sudah pensiun juga masih tetap segar ya, segar dan sehat, mendampingi kami, membantu kami untuk mengembangkan MPK. Di samping itu juga ada Ananda, selalu kemana-mana ikut nebeng ke kami ajak, bukan nebeng, diajak untuk mengkader. Dan mengkader tidak hanya pelatihan begini, tidak. Dalam setiap event, setiap kegiatan apa aja kita ajak kader. Jadi kader tidak hanya sudah pelatihan ini, dapat sertifikat ini, itu tidak mutlak ya. Tapi bagus memang, tapi tidak mutlak. Yang lebih efektif itu yang itu tadi kita ajak. Dan ini kebiasaan kami terutama saya kebetulan juga ya sebagai PNS diberi amanah dari pejabat paling rendah di PLN ya sampai yang tertinggi itu. Saya kalau urusan jarang-jarang saya sendiri, saya pasti ngajak teman, ngajak staff. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada, program kita tetap jalan, tugas kita tetap jalan. Jadi tidak tergantung kepada person, tapi mereka mau mengetahui prosesnya gimana gitu ya. Jadi ini mau dia ngikutin kemana aja, disuruh apa aja mau. Ini mudah-mudahan bisa berlanjut dan menggantikan kami. Ya, oke, terima kasih. Di jadwal semula ini PWM nggak ada. Nggak ada ya, PWM nggak ada. Jadi saya santai-santai aja. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk bicara. Saya diundang atau diajak oleh MPK juga. Ini saya tidak di MPK tapi tidak, jadi diajak oleh MPK, Pak tolong bantu kawan kami ke Muntai, ke HSU sebagai fasilitator. Jadi tidak ada pesan dari PWM ya. Tapi juga sebagai di PWM saya membidangi MPK. Jadi otomatis ya. Nah, dulunya sebelum di PWM saya sudah menjabat MPK juga. Ya. Dua periode saya di MPK, 2 periode. Ketiga di sini menjabat untuk membidangi. Sebelumnya saya pemuda juga ikut-ikutan itu awalnya, ikut-ikutannya di pemuda saya jadi anggota, terus di MPK jadi anggota 1 periode, periode ketiganya saya jadi ketua MPK 2 periode. Hari ini masih di BWN masih dibebani diberi tugas amanah untuk mendampingi kawan-kawan MPK. Jadi ketua MPK sekarang itu sekretaris saya dulunya jadi apapun itu kami selalu berdiskusi sampai sekarang itu bisa. Oke, terima kasih. Ini Baitul Arqam untuk PDM ya, PDM untuk cabang-cabang ya.
cabang Ortom. Cabang Ortom. Semua cabang datang? Sebagian banyak. Sebagian ya? 2, 3, 4, 5 cabang. Oke. Absen dulu. Biasa guru absen. Oke, maaf. Yang mewakili cabang Alabiu 1 ada PCM atau Ortom? Ortom dari NA. Aisyah. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Alabiu 2. Nah, Belum datang lah. Alabiu 2. Yang ketiga Sungai Tabukan. Ada. Jadi PCM lah ya? jam. PCM lah. Kemudian Hambuku Tengah. Dari PCM atau Ortom? Ortom juga. PCM lah. Atau Ortom juga. Atau Ortom? Pemuda? MM, Pak. Ya, MM. Wah, mantap. Kemudian Padang Bangkal. Belum ada? Belum ada. Berapa ada 2? Ayo. Kemudian Karang Kuantan, Jarang Kuantan. Yang mana tadi namanya tadi kota. Oh iya kan. Ini. Mamar Nomor ada. ada. Oh, dari PCM Mamar mewakili ya. Dari Ortom MM atau memang PCM-nya? PCM-nya. PCM-nya. Di PCM pegang apa? Ortom apa? Ortom. Ortom. Iya. Remaja, remaja. Ortom memang daerah dalam Pak Gatot. Sungai Malang ada. PCM Sungai Malang. Ortom juga lah. Dari Remaja ya, remaja. Remaja masjid. Sungai Malang remaja ya. Masjid. Remaja masjid. Atau dari pemuda atau dari, dan maksudnya kalau kita tahu kan jadi nanti kita bisa manui nanti materi atau apa segalanya. Jadi kan sebagai seperti ini AMM sini ya. Ikatan Muda. Ada Sungai Malang, Amuntai. Nah, Tanya adalah. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau dilihat ini Baitul Arqamnya AMM. Ya, Arqam AMM. Dan Bapak di muka dari mana Bapak? Bagian dari Majelis majelis. Jasmen. Jasmen. Iya. Di Jasmen. Daerah BDM yang Ke PCM. Alabiu 1. Alabiu 1 dan Babirik. Oh, baru ya, baru kita sekarang lah. Belum pernah Babirik lagi. Nah, kayak Alabiu kan. Iya, enak. Enak. Kita Agustus lah. Ah iya. Ada apa? Ada peresmian pelantikan. Pelantikan. Nah, iya. Oh ya. Oke. Ini kami menyambut baik tentang pelaksanaan Baitul Arqam ini. Sampai kita untuk menguatkan lagi ideologi bermuhammadiyah karena materi utama diadakannya Baitul Arqam itu adalah untuk penguatan dan peneguhan ideologi. Itu semua Baitul Arqam, tidak hanya di sini. Semua pelaksanaan Baitul Arqam, materi pokoknya tidak bisa ketinggalan, pasti ada ideologi. Namanya penguatan ideologi, pembinaan ideologi. Kenapa ini perlu? Karena menanamkan keimanan, ketauhidan, terutama berideologi Muhammadiyah. Apalagi sekarang banyak ideologi yang berseliweran, macam-macam ideologinya, dan tidak mustahil masuk ke kita. Nah, kalau kita tidak kuat, tidak diteguhkan ideologi bermuhammadiyah, maka itu akan lambat laun akan terkikis, terkuras, dan kita akan larut terbawa orang. Terutama kita yang di akar rumput ini ya, di ranting, cabang, tidak mustahil juga di wilayah itu. Kalau lengah-lengah, tidak. Terutama para takmir masjid. Ya, takmir masjid di sana tempatnya mereka untuk mulai menyusul, untuk melemahkan, bahkan menggerek kita, menarik kita untuk keluar dari ideologi Muhammadiyah, kealiran macam-macam yang ada sekarang. Nah, itulah tugas pokok dari kita semua ini, dan saya alhamdulillah atas nama MPK menyampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada NPK SDI, PDM HSU dan ini HSU PDM juga untuk menyelenggarakan Baitul Aqab. Yang saya dengar sudah berapa periode nggak ada Pak ya? Iya. Oke, alhamdulillah hari ini. Dan ini tidak kalah penting juga karena hari ini ternyata kader-kader kita yang lebih banyak akan kita berikan bekal untuk kedepannya menggantikan kita ini. Nah tadi ya kalau nanti memang di Muhammadiyah tidak ada pensiunnya kecuali Allah yang menghendaki kita pensiun. Yang usianya kita sudah mungkin di atas 50-an ya, di atas 50 semua kita ini. Ya. Saya sekarang udah 65, Agustus 65. Pak Majid tahu berapa tuh? Ini perlu kita ya suka tidak suka secara alami pasti akan tergantikan. Ya, tidak mungkin kita bertahan. Ya, oke kita ini bisa bertahan semampu, tapi nanti ada alami yang mendaki, yang punya memiliki ya untuk menarik mundur dari peredaran diganti dengan yang muda-muda. Nah justru itu yang muda-muda sekarang untuk mengambil alih nanti, bersiap-siap untuk mengambil alih estafet ini, tongkat kepemimpinan ini. Nggak ada lagi siapa lagi kalau bukan kita. Kapan lagi kalau udah mulai sekarang? Itu dia pahami tadi kan. Siapa yang harus menggantikan itu, yang meneruskan itu? Ya. Jangan hanya sampai Muhammadiyah hanya 3 bapak nama. Sini ada dulu bang, dulu ya, dulu ada Muhammadiyah. Sini ada sekarang ada lagi. Dulu itu masjid Muhammadiyah dulu. Itu musola Muhammadiyah dulu. Hari ini diambil orang. Di Banjarbaru ada beberapa masjid, beberapa musola yang dulu kita pakai. Karena kita lengah, kita tidak waspada. Ya, tidak waspada. Mereka tuh menyusunnya tidak terasa sih, terutama pada pada waktu sholat. Nanti mereka aja orang kita lambat nanti mereka tuh nyusun mengisi sop-sop orang. Tidak ada imam lambat itu tunjukan ikam aja dah mereka maju. Itu pelan-pelan dulu. Kita nggak terasa. Oh kita merasa bahwa ini orang kita nggak ternyata dia. Di Banjarmasin itu ada dai kita yang ceramah kemana-mana di masjid-masjid Muhammadiyah, tinggal sekitar Muhammadiyah, tapi tidak menyekolahkan anaknya di TK Abad, TK Aisyah tidak, tapi harus ke TK luar. Ada itu. Ini perlu diwaspadai. Ya. Kalau hari Lebaran dia berbeda dengan pemerintah, dia tidak ikut Muhammadiyah tapi ikut pemerintah. Berbeda dengan kita. Nah, yang orang-orang begini yang perlu kita waspadai. Perlu kita, jadi ya memang aja ke peribadatannya, persalehannya kelihatan memang Pak. Tapi tak cara-caranya tuh. Jadi kalau kita mau sholat, kalau kita siapkan imam kita langsung jangan sampai betul-betul kita dia yang masuk. Itu salah satu cara. Tetapi juga nanti di pengelolaan masjid atau musala juga kalau kita memang nggak karena dia bersedia untuk menjadi marbotnya dan seterusnya. Nah itu jadi. Maka penguatan ideologi ini perlu kita tanamkan sejak dini kepada anggota kita, pada kader-kader kita. Dan ini juga kita perlu menyemangati lagi. Terus semangat lagi, terutama kita tunjukkan pada saat nanti tahun ini HSU terutama dalam Mina ada Labiu menjadi tuan rumah Milad ke-113 Muhammadiyah, dan lebih khusus 1 abad. Ini harus tunjukkan loh. Nanti sekalsel tamu kita datang dulu ke sini. Ya, harus kita siapkan dari sekarang. Kita ambil bagian dari mana? Bagian apa tuh? Jangan sampai nanti apa ya? Kasar tuh mau beri sumpah gitu ya. Ini taruhan loh. Ya, jadi kami berharap ini semua semangatnya harus tinggi. Dan jangan menunggu ditunjuk, nggak bisa tuh. Saya punya potensi di sini, saya mau di sini loh, bantu di sini, mengarang di sini, melakukan hal kegiatan ini. Kita sama-sama, gotong royong berarti kita sama. Kami di wilayah juga sudah membentuk panitia, tapi panitia bukan panitia teknis, panitia ini panitia di sini. Kami ada bentuk, tapi panitia kami yang di wilayah sifatnya pengarah. Nanti akan berdampingan dengan panitia di sini. Ya. Oke ya, nah jadi tolong sekali lagi para generasi muda ini
bantu bapak-bapak kita dan kami semua untuk kita nanti menyelenggarakan milad. Ya. Dan ini taruhan loh, karena apalagi menyelenggarakan biola, yang dikhawatirkan itu karena apa? Parkirnya aja. Yang dikhawatirkan ke parkirnya itu. Kita yang di Banjar aja itu kewalahan dari lahan parkir. Yang kami pikir pertama itu parkir. Kenakan belum ke sana semua. Yang datang nanti tidak hanya pakai mobil atau bus yang datang. Kota Baru, Tanah Bumbu, itu kemungkinan besar pakai bus. Ya. Nah ini yang perlu kita persiapkan, bagaimana perlu tenaga yang muda-muda, yang gesit, yang apa. Nah, ini saya memberikan awal berapa bulan lagi kita punya waktu nih. Hari ini bulan ke-7, nanti ke-11 ya. 4 bulan itu gak terasa. Gak terasa, padahal bapak-bapak ini sudah menyiapkan setahun yang lalu. Ya, di milad yang dulu sudah launching, ya, launching tema apa segala sudah. Ya. Dan kemarin juga di Rapimwil sudah dimasukkan komisi membicarakan tentang ini. Ya, rasanya seingat saya sama saya mengikuti Rapimwil tidak pernah milad itu dimasukkan dalam Rapim. Hanya Rapim tadi yang untuk panitia milad dimasukkan dalam acara milad dan menjadi satu komisi khusus pembicaraannya. Ini luar biasa ya, luar biasa. Oke, itu untuk persiapan milad. Jadi saya mohon untuk memberikan bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami untuk mulai sekarang menyiapkan diri untuk paling tidak dalam waktu dekat ini ya, untuk menjadi tuan rumah yang baik. Ya, jangan sampai nanti kita juga itu jangan sampai gitu. Jadi ini harus kita image ini harus kita jaga. Bapak Ibu semua, LPKSD ini punya amanah berat sekali ya, menjaga dan memelihara, menularkan ideologi bermuhammadiyah. Tidak hanya dengan Baitul Aqab, ini hanya salah satu. Banyak bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilakukan. Salah satunya Baitul Aqab. Untuk apa? Untuk tetap nanti kita bisa menyambut, melaksanakan. Kenapa paradigma Muhammadiyah sekarang tidak hanya berkemajuan, tapi Muhammadiyah sekarang Muhammadiyah berkemajuan, maju, profesional dan modern. Maju sudah kita mulai tata sudah sejak muktamar yang dua muktamar yang lalu sudah dicanangkan. Hari ini profesional. Jadi bagaimana kita mengelola, melakukan tata kelola bermuhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah dengan profesional. Kalau kita di bidang pendidikan, lakukanlah, kelolalah pendidikan itu dengan yang profesional, secara profesional. Kalau kita berada di posisi sebagai pengelola masjid musala, kelolalah musala itu, masjid itu dengan profesional. Marbutnya, hari ini ada akademi marbut, ya, ada akademi marbut. Itu diselenggarakan oleh LPCRPM. LPCRPM itu ada akademi marbut, pendidikan tentang tata kelola masjid musala. Berbayar Pak. Saking pentingnya kita untuk bagaimana mengelola masjid musala itu. Jadi tidak dikelola secara alami, secara asal-asalan, tapi dikelola dengan cara profesional. Ya. Diharapkan Masjid Muhammadiyah itu tidak hanya buka pada 5 waktu, tapi 24 jam harus dibuka. Harus melayani tamu, jamaah dan sebagainya. Apalagi kita di pinggir jalan, masjid transit ya. Masjid transit, orang banyak berlalu-lalang di sini singgah. Bagaimana caranya supaya masjid kita itu menjadi tujuan orang? Maaf. Kalau orang mau sholat melewat nanti kita kesana aja masjidnya enak.
Enaknya apa? Paling tidak utamanya paling yang diintikan untuk toiletnya, penguduannya, jangan berkulat, jangan sampai gitu. Itu ya yang perlu kita jaga betul. Kalau dua bagian ini bagus, insya Allah yang lain bagus, yang lain bagus, rapi, bersih, yang lainnya. Nah, ini cara tata kelola. Dan selanjutnya, dan sekarang juga dengan profesional dan marbun itu bergaji, Pak. Bergaji. Itu di Jawa, Bang Wawan. Di Jawa. Di Jawa. Tapi bagaimana cara kita ke sana? Untuk bisa nanti melakukan hal yang salah dengan bergaji. Ini siapa berapa waktu, Pak? Ini kadangnya berapa mambi? Pak, aja disingkat aja lah. Jadi kita kawasan. Nah, kita merasakan beberapa bidang yang Muhammadiyah ini tidak hanya pelayanan sosial dan seterusnya. Banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya pendidikan. Ya. Kita di Kalsel ini sudah punya 85 lembaga pendidikan. Yang dari SD, TK belum masukkan TK itu wilayahnya 22 Asia. TK sampai SD sampai, dan kedepannya kayaknya dengan materi yang ada ini maka TK akan menjadi pendidikan formal ya. Pendidikan sekarang pendidikan 13 tahun, tidak lagi 10 tahun. Jadi TK ada masuk, SD masuk dengan SMP dan SMA. Kalau dulu kan kita wajib belajar itu 9 tahun SD SMP itu pendidikan dasar. Hari ini TK sampai ke SMA pendidikan dasar 17 tahun. Oke. Nah, ini akan merubah pola kita untuk mengelola organisasi terutama pendidikan. Dan ini media ya, media yang menyatakan bahwa Muhammadiyah itu organisasi terbesar dan terkaya. Ini media bukan kita ngaku-ngaku, tapi media yang memberitakan Muhammadiyah punya dana 400 triliun. Tapi kita pertanyakan juga lah, maksudnya pertanyaan kenapa soal-soal kita masih kembang kempes dan banyak kempesnya. Nah ini mungkin apakah nanti kalau kita bisa ketemu tuh ya adakah dana abadi yang bisa dipinjam tanpa apa gitu ya dan seterusnya. Ini perlu nanti kita kan. Saya rasa itu aja dari saya, nanti akan kita banyak diskusi, kita akan bicara panjang lebar nanti pada saat materi dan seterusnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Baitul Arqam pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara yang diselenggarakan oleh Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Islami, kami nyatakan resmi dibuka. Terima kasih perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-8, penyerahan nama-nama peserta Baitul Arqam Muhammadiyah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara kepada Master of Train. Kepada Ayahanda dipersilakan mengambil tempat. Di tengah biar panduknya masuk. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan nama-nama peserta Baitul Arqam Muhammadiyah Hulu Sungai Utara kepada tim instruktur untuk dikader sesuai pedoman Persyarikatan Muhammadiyah. Mic-nya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami yang diberi tugas sebagai Master of Trainer Arqam ini menerima sejumlah peserta, mudah-mudahan sesuai dengan target untuk dilaksanakan atau untuk mengikuti kegiatan Baitul Arqam pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara dari hari ini sampai insya Allah besok ba'da asar. Mudah-mudahan semua peserta tidak ada yang berkurang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-9 yakni penutup. Marilah kita tutup rangkaian pembukaan Baitul Arqam Muhammadiyah ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara kita pada hari ini. Saya akhiri billahi fi sabilil haq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.